Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan lanjut pada briefing singkat praktikum modul 3 Fisika Bahan, yaitu aktivitas fotokatalitik semikonduktor TiO2. Jadi di sini telah saya ilustrasikan ya, bahwa teknologi fotokatalitik sendiri merupakan teknologi yang ramah lingkungan yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengolahan limbah. Dalam hal ini, model limbah yang akan kita gunakan adalah larutan metilen biru. Ketika dia diberikan titanium dioksida, kemudian diberi energi cahaya yang nilainya sama atau lebih besar daripada energi gapnya, maka di sini nanti akan terjadi suatu reaksi di mana polutan tersebut akan dipecah sehingga hasil akhirnya adalah berupa larutan yang jernih. Seperti itu ya. Kemudian untuk mekanisme fotokatalisisnya sendiri, silakan teman-teman baca lebih lanjut di referensi dan modul yang disediakan. Nah, untuk material fotokatalisnya, yaitu TiO2, itu merupakan material yang umum kita gunakan karena sifatnya stabil, ramah lingkungan, tersedia dalam jumlah yang banyak, dan mudah didapatkan. Nah, umumnya di dunia ini ada 3 fase kristal, yaitu anatase, rutil, dan brukin. Nah, karena nilai energi gapnya itu berada pada kisaran 3 elektron volt ya, khususnya untuk anatase yaitu 3,2 elektron volt. TiO2 ini hanya akan aktif kalau kita beri dia sinar ultraviolet. Nah, untuk mekanismenya seperti ini. Ketika kita beri energi cahaya yang nilainya sama atau lebih besar daripada energi gapnya, maka akan terjadi eksitasi elektron dari pita valensi menuju pita konduksi, sehingga di pita valensi akan meninggalkan hole, kemudian elektron ada di pita konduksi. Kemudian dari sini ya akan terjadi reaksi-reaksi reduksi dan oksidasi yang menghasilkan senyawa radikal hidroksil. Nah, senyawa OH atau radikal hidroksil inilah yang bertanggung jawab dalam memecah polutan menjadi senyawa yang tidak berbahaya, yaitu seperti H2O dan CO2. Nah, kemudian lebih lanjut bisa teman-teman baca sendiri di referensi. Kemudian yang akan teman-teman lakukan pada praktikum modul 3 ini adalah nantinya kita akan membuat larutan metilen biru dengan konsentrasi 25 ppm. Kemudian kita akan campur menggunakan 0,1 gram TiO2. Kemudian campuran tersebut akan kita masukkan ke dalam UV chamber yang di dalamnya terdapat lampu ultraviolet, kipas, dan juga magnetic stirrer. Larutan tersebut kemudian diaduk ya sambil dinyalakan lampunya. Kemudian setiap 15 menit sekali kita akan melakukan sampling ya, sehingga nantinya total bisa didapatkan 9 atau 10 sampel. Nah, dari sampel tersebut akan kita uji nilai absorbensi larutannya menggunakan alat yang bernama spektrofotometer UV vis. Jadi nanti setiap kelompok mungkin akan mengambil 2 sampel, kemudian akan didemokan bagaimana cara menggunakan alat spektrofotometer UV vis. Nah, data yang akan teman-teman peroleh nantinya berupa data panjang gelombang saat uji spektrofotometer dilakukan ya, data panjang gelombang dengan data absorbensi yang ada di larutan tersebut. Nah, untuk 0 menit sendiri ini adalah sampel untuk larutan metilen biru yang belum kita lakukan perlakuan, begitu ya. Nah, dari data ini nantinya akan diplot grafik hubungan antara panjang gelombang terhadap absorbensi dari tiap sampel. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk setiap senyawa sendiri itu memiliki karakteristik tersendiri. Nah, untuk metilen biru, dia seakan-akan memiliki 2 puncak ya, yaitu puncak pada panjang gelombang 664 nanometer dan puncak 612 nanometer. Nah, nanti teman-teman perhatikan dan catat di mana posisi puncaknya beserta nilai absorbensinya. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa untuk setiap kurva itu ya, puncak absorbensinya yaitu pada panjang gelombang 664 nanometer itu semakin turun ya. Semakin lama perlakuan dia semakin turun. Artinya dari sini kelihatan bahwa konsentrasi larutan metilen biru itu semakin berkurang seiring berjalannya waktu penyinaran, begitu ya. Nah, kemudian dari data absorbensi maksimum itu, teman-teman bisa membuat data seperti ini, yaitu waktu, absorbensi maksimum, kemudian R%, dan lain sebagainya. Nanti akan asisten ajari ya. A itu adalah absorbensi maksimum, kemudian C itu adalah konsentrasi, kemudian R% itu sama saja dengan C per C0%, yaitu konsentrasi pewarna yang tersisa. Nah, berdasarkan hukum Lambert-Beer ya, bahwa konsentrasi larutan itu sebanding dengan nilai absorbensi maksimumnya. Jadi kalau teman-teman sudah melihat grafiknya, kan sudah tahu nilai absorbensi maksimumnya, otomatis teman-teman juga bisa menghitung nilai konsentrasinya. Di mana di sini dikatakan bahwa C sama dengan BA maksimum. Kemudian dari situ teman-teman bisa menghitung nilai R% atau konsentrasi pewarna yang tersisa menggunakan persamaan ini ya.
Kemudian teman-teman akan melakukan plotting grafik ini, yaitu grafik hubungan antara waktu iradiasi, yaitu waktu penyinaran, terhadap C per C0% atau R%. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa kurvanya menurun. Artinya, konsentrasi pewarna yang tersisa itu semakin lama waktu penyinaran, dia semakin berkurang. Begitu ya. Kemudian teman-teman akan disuruh untuk membuat grafik hubungan antara waktu iradiasi terhadap length C0 per C. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menentukan nilai konstanta laju reaksinya. Jadi teman-teman plot dulu scatter titik-titik begitu ya. Kemudian teman-teman analisis menggunakan regresi linear. Nah, kemiringannya itu atau slope-nya adalah nilai konstanta laju reaksinya. Ini didapat dari model Langmuir-Hinshelwood orde 1. Jadi persamaannya adalah ini ya, length C0 per C sama dengan K kali T. Di mana length C0 per C itu adalah sumbu Y-nya, kemudian T itu adalah waktu ya atau sumbu X-nya, kemudian K itu adalah slope-nya. Jadi kemiringannya ini adalah nilai konstanta laju reaksinya. Jadi itu saja yang perlu teman-teman buat untuk praktikum modul 3 ini, dan terima kasih ya, dan bisa dikonsultasikan bersama asistennya masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.